Semangat pagi, salam jumpa di pagi yang indah ini untuk bersama bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya yang tak berkesudahan dalam hidup kita hari ke hari, selalu baru setiap saat. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan melalui saat teduh pagi ini dengan rehat edisi Jumat 14 Agustus 2020. Kita bersyukur dan memohon tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu bagi kami di pagi yang indah ini. Kami rindu untuk mendengar sabda kebenaran-Mu yang akan menjadi suluh dan pedoman kami dalam menjalani hari ini. Roh Kudus, tolong kami, urapi dan terangi hati kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dan bersabdalah dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan mengawali seluruh langkah dan aktivitas kita di hari ini terambil dari Kejadian 41 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari pakaian kain halus dan digantungkannya lah kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paenah, serta memberikan Asnat, anak Potifar, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Happy ending. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah sukses seorang tidak lepas dari derita yang telah dilewatinya. Cobaan demi cobaan, derita demi derita, sering menerpa seseorang menuju keberhasilannya. Kisah Yusuf yang sukses tidak terlepas dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Namun Tuhan telah membentuk pribadi Yusuf menjadi pribadi yang taat kepadanya atas segala yang diperolehnya setelah melewati pergumulan, cobaan, godaan, dan masalah kehidupan lainnya. Apalagi yang kurang? Kekerasan fisik, dibenci, disingkirkan, dijual, dan kekerasan psikis, jebakan, tuduhan, dan fitnah, bahkan mendekam di penjara. Semua kepahitan hidup menimpanya. Namun justru dalam hal itulah yang membawa dirinya menjadi seorang pemimpin yang besar. Allah telah mengubah kutuk yang ia terima menjadi berkat bagi dirinya dan seluruh keluarga dan kaumnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mempunyai berjuta-juta cara untuk mewujudkan rencananya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga,
dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita bisa bandingkan 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Pada saat Yusuf berserah kepada Tuhan, maka Tuhan menjadikannya pribadi yang hebat. Dari sini kita belajar bahwa rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Bahkan banyak hal dalam kehidupan kita yang membuat kita kecewa pada awalnya. Tetapi pada akhirnya kita merasa bangga dan bersukacita karena segala sesuatu yang dulunya membuat kita menangis atau bersusah hati, sekarang berbalik menjadi keadaan yang membahagiakan. Karena itu saudara-saudara, jangan cepat-cepat putus asa dalam menghadapi perjuangan kehidupan. Jika kita tulus, maka Tuhan pun akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang diperdengarkan kepada kami semua di pagi yang indah ini. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami untuk mewujudkan dan menghidupi firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Iya Bapa, kami membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berserah kepadamu. Kami mohon tuntunan-Mu. Biarlah Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kami. Lindungi kami Tuhan. Jaga kami. Mampukan kami mengangkat segala tugas tanggung jawab pelayanan-pelayanan kami. Pekerjaan kami dengan baik. Seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan Tuhan sendiri yang akan memberkati segala usaha-usaha kami, rencana-rencana kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, sehingga membuahkan hal yang baik dalam kehidupan kami. Kami nikmati dalam memuji memuliakan nama Tuhan bersama dengan keluarga kami dan menjadi saluran berkat. Anak-anak kami Tuhan, peliharakan mereka. Cucu-cucu kami peliharakan, sehingga mereka pun tetap dalam perlindungan kasih sayang Tuhan. Berkati dalam segala tugas tanggung jawab mereka. Biarlah ya Allah, mereka boleh melakukannya dengan baik, sekalipun harus mereka lakukan dari rumah. Iya Bapa, kami berdoa menyerahkan keluarga kami. Tuntun mereka selalu. Dan biarlah Tuhan yang mempersekutukan kami dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan sendiri. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, majelis gereja-Mu, pengurus organisasi intragerejawi dan jemaat-Mu. Kiranya Tuhan tetap memberkati dalam segala tanggung jawab pelayanan mereka. Pemuda-pemudi-Mu Tuhan berkati dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh menjalani hidup masa muda mereka dengan baik dan menggapai cita-cita mereka dengan baik. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani hidup dan kehidupan ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan Bapak Martin Patasik bersama dengan istri terkasih yang dalam perjalanan menuju kampung halaman. Tuntun dan sertai, tibakan dengan selamat, sehingga mereka boleh berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami berkati. Pemerintah kami berkati dalam menjalankan roda kepemimpinan. Kami berdoa untuk Kota Bontang Tuhan. Tuhan tahu keadaan dan kondisi Kota Bontang saat ini Tuhan. Penambahan pasien COVID sangat melonjak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami dimampukan untuk senantiasa menjaga kehidupan kami dengan selalu mematuhi protokol kesehatan dan terus berserah hanya kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Berperkaralah Tuhan dalam pandemi ini. Biarlah ya Allah, kuasa-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, kami pasrahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu.
Kiranya kasih dan setiamu senantiasa melingkupi kami, sehingga kami tetap aman dan tentram menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini. Ampuni dosa dan keterbatasan kami, sahuti kami. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Semangat pagi, selamat berjuang berkarya hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.